Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Gimana keadaannya pagi ini? Apa sibuk atau gimana? Ya, kegiatan seperti biasanya, rutinitas Pagi mengajar, rutinitas persiapan dan segala macam. Iya. Begini Bu Yuli, minta waktunya sedikit. Kira-kira Bu Yuli ada waktu kita berbincang-bincang sedikit untuk mengenai pembelajaran gitu. Yang tujuannya ini nanti adalah untuk supervisi pembelajaran, bagaimana nanti kita melihat rancangan pembelajarannya Bu Yuli. Kira-kira Bu Yuli ada waktu? Banyak sekali. Oke lah kalau begitu. Oke Bu Yuli, untuk percakapan kita pagi ini tujuannya adalah bagaimana kita melihat persiapan untuk kegiatan pembelajaran Bu Yuli nanti di kelas. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuli. Yang pertama adalah kira-kira rancangan RPP yang untuk Bu Yuli buat nanti dalam pelaksanaan pembelajaran untuk kali ini nanti seperti apa? Ya, rancangannya sederhana sekali. Nanti dikembangkan di kelas. Pengembangannya mungkin lebih terbuka gitu ya dibanding dengan RPP yang ada, karena RPP-nya ini seperti yang diajarkan Pak Nadim, ini satu lembar RPP. Oh iya. Poin-poin saja. Poin-poin saja. Materinya nanti di kelas. Oke. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah untuk kali ini kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Yuli capai dalam pembelajaran kali ini apa? Tujuan pembelajarannya agar siswa mampu menyampaikan makanan tentang kesukaan mereka, their favorite food. Mampu menyampaikan apa makanan kesukaan mereka ya, dan mampu menjelaskan tentang berbagai macam meal, jenis-jenis makanan dan minuman. Oke. Lalu dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas, kira-kira kita kan akan melakukan kunjungan kelas nanti. Terus kira-kira area mana yang ingin saya amati nanti dalam pembelajaran Bu Yuli? Area pengembangannya seperti itu akan dikembangkan. Ya, kebetulan kelas yang akan diobservasi nanti itu background siswa dengan background siswa yang berbeda gitu ya, kemampuannya yang heterogen gitu kan, ada siswa yang audio, ada yang visual dan segala macam. Saya nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi area pengembangan yang lebih spesifik untuk diobservasi nanti di bagian pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Yuli. Oke. Kemudian kira-kira kapan nih untuk Bu Yuli masuk kelas untuk melaksanakan pembelajaran ini? Ya, jam ke-4 ya, jam ke-4, 5, 6, 3 jam pelajaran. Hari ini berarti ya? Ya, hari ini. Oke. Baiklah, berarti tujuan pembelajaran tadi adalah bagaimana siswa mampu menyampaikan atau menyatakan makanan kesukaan mereka. Lalu kemudian area pengembangan yang akan nanti dikembangkan pada saat kegiatan pembelajaran itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian nanti kegiatan pembelajarannya itu adalah jam 4, 5, dan 6. Kemudian nanti setelah kunjungan kelas mungkin ada kegiatan untuk kita bercakap-cakap kembali
Kira-kira ada nggak waktu Bu Yuli nanti? Dan kalau ada, kapan kira-kira? Kalau waktu itu selalu ada. Selalu ada. Disediakan waktu. Sediakan waktu. Waktunya bebas aja. Kapan bisanya. Kita cari waktu yang sama-sama mungkin yang memungkinkan untuk bisa berdiskusi. Oke. Kalau sekarang kan hari Jumat ya, mungkin hari Senin. Hari Senin bisa, insya Allah. Ya. Kebetulan saya juga ada waktu luang di hari Senin. Hari Senin setelah zuhur. Ya. Setelah zuhur, istirahat zuhur. Oke. Baiklah, sebelum nanti kita melakukan kunjungan kelas, saya mungkin minta izin sama Bu Yuli akan mencatat beberapa hal ketika saya melakukan kunjungan kelas nanti. Kemudian juga mungkin akan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran ini. Oke ya. Siap. Oke. Terima kasih Bu Yuli atas percakapan hari ini. Oke. Sampai jumpa kita di kunjungan kelas nanti ya. Siap. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. How are you today? I'm fine. And you? Very well, thanks. Who is absent today? Yes. Rifa and Dika. And Danny. Rifa, Rafa, Dika. Gani. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin mengulas sedikit materi kita minggu sebelumnya, hari Jumat yang lalu. Apa yang kita pelajari hari Jumat yang lalu? Introduction. Ya, tentang introduction. Mary and me. Ya, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Ya, tentang makanan. Oke, sekarang Ibu ingin tanya, what is your favorite food? Favorit Sebelah. What is your favorite food? Karim? Fried chicken. Noodle, yes. What is? Bread. Sorry, bread. Sandwich. Kita baca dari number 1 ya. Repeat after me. Boba milk tea. Chocolate cake. Orange juice. Red fish. Toast. Tempe bacem. Contoh Ibu ambil main meal itu fried rice. Nah, berarti apa main meal? Makanan berat. Bisa ya. Snack. Makanan ringan. Drink. Minuman. Oke, dari gambar yang ada tadi, mana yang termasuk main meal? Fried rice. And water. Coffee itu kopi, orange juice itu jus jeruk, dan terakhir water adalah air mineral yang crazy, salty, dan savory. Oke, ini adalah food texture yang akan saya perkenalkan kepada kalian. Untuk saat ini saya kenalkan tentang dahulu. Selain strawberry rasa coklat, tapi rasa yang dikeluarkan oleh makanan setelah kita berikan beberapa macam bumbu masakan. Saya berikan spicy, salty, sweet, dan plain, sour, bitter, and cold. Bitter, contohnya pare. Apa pare? Savory? Gurih. Oke, sekarang Ibu ada game. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ini ketuanya Zihan ya. Sekretarisnya langsung Dea ya. Kemudian nanti yang jelas satu kelompok itu tugasnya beda semua. Sampaikan dengan rasa dan tekstur. Semua apa?
Savory, gurih. Oke, sekarang ibu ada game. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ini ketuanya Zihan ya. Sekretarisnya langsung Dea ya. Kemudian nanti yang jelas satu kelompok itu tugasnya beda semua. Sampaikan dengan rasa dan tekstur. Semua apa? Kita mulai ya. Aku the best. The best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Grup 5 udah lengkap ini, lengkap banget. Ya, kita baca bersama dulu. AC. Cheese. Rica chicken. K. Yang masternya tempelkan di Fried chicken, tasty, crispy, and savory. Yes, good. Give applause to your friend. Inggris. Oke, nanti belajar lagi di rumah. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, Bu Nur. Assalamualaikum Bu Ros. Apa kabar hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Biasa. Gimana kegiatannya pagi ini? Kegiatannya seperti kegiatan yang biasa dilakukan, kegiatan pembelajaran, mengajar, istirahat dan lain-lain. Masih berjalan seperti biasa. Ya. Masih aman terkendali. Aman terkendali. Baiklah Bu Yuli, kita mungkin minta sedikit waktu untuk kita mengadakan percakapan ataupun diskusi untuk hasil evaluasi terhadap kunjungan kelas kita yang sebelumnya. Tidak apa-apa kan Bu Yuli? Oke. Baiklah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Yuli nanti dalam percakapan ini. Kita mulai aja ya Bu Yuli ya. Yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bu Yuli terhadap pelaksanaan PBM atau pembelajaran yang telah Bu Yuli lakukan sebelumnya di saat observasi kelas atau kunjungan kelas. Ketika kunjungan kelas dan ketika di hari-hari sebelumnya mungkin ya sama aja ya. Tetap berjalan seperti biasanya. PBM tetap ya dilakukan seperti yang sudah berjalan, sama seperti observasi, mungkin lebih ada persiapan sedikit gitu ya, bedanya itu Ya. Jadi istilahnya aman dan nyaman lah dalam pelaksanaan pembelajaran seperti biasanya ya. lebih nyaman, malah ada yang bantu soalnya. Ada yang membantu mengamankan kelas dan pemanfaatan IT. Pemanfaatan IT ya. Oke Bu Yuli, ketika di dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin kan ada area pengembangan yang sudah kita fokuskan kemarin ya, seperti kita saat berbincang-bincang waktu di pra kemarin gitu ya.
Kemudian kira-kira menurut Bu Yuli area pengembangan tersebut bagaimana pelaksanaannya di dalam kelas ini menurut Bu Yuli? Area pengembangan yang kita pakai kemarin itu ya pembelajaran berdiferensiasi ya, mengingat dari latar belakang anak-anak kita yang berbeda ya, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual ya, dan banyak perbedaan di antara semua anak didik. Jadi program kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk mengakomodasi gitu ya, atau mengcover latar belakang anak-anak kita yang heterogen itu tadi ya, yang audio ada, yang kinestetik juga ada, visual juga ada. Jadi pengembangannya itu pada bagian pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kalau menurut Bu Yuli sejauh mana kira-kira langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terlaksana di kelas kemarin? Dari awal sampai akhir pembelajaran ya sudah terlaksana, rasanya ya sudah terlaksana, ya belum sempurna mungkin ya, tapi kita berusaha untuk menggunakan pembelajaran tersebut dengan menggunakan IT dengan sebaik mungkin gitu ya. Untuk hasilnya siswa ya juga rasanya lebih tertarik gitu dengan penggunaan media. Tapi dari awal sampai akhir rasanya sudah terlaksana. Dari awal sampai akhir pembelajaran ya sudah terlaksana, rasanya ya sudah terlaksana, ya belum sempurna mungkin ya, tapi kita berusaha untuk menggunakan pembelajaran tersebut dengan menggunakan IT dengan sebaik mungkin gitu ya. Untuk hasilnya siswa ya juga rasanya lebih tertarik gitu dengan penggunaan media. Tapi dari awal sampai akhir rasanya sudah terlaksana dan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya gitu ya. Ya sesuai, rasanya sudah sesuai. Untuk keberhasilannya mungkin ya. Kita lihat terakhirnya nanti seperti apa. Oke. Kira-kira menurut Bu Yuli tadi kan udah terlaksana, tapi mungkin kalau saya tidak salah tangkap tadi masih ada yang perlu dimaksimalkan untuk kedepannya seperti itu. Kira-kira menurut Bu Yuli apa kendala atau kesulitan yang Bu Yuli hadapi yang ketika kemarin itu dalam pelaksanaannya? Kendala yang pertama karena penggunaan IT, kita kemarin menggunakan wall itu ya, harus online gitu ya. Yang pertama itu masalah sinyal gitu ya, kadang hilang timbul. Kemudian yang kedua ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu dalam bekerja di kelompoknya. Contohnya anak yang ditunjuk untuk menjadi sekretaris waktu itu ya kurang maksimal sepertinya kerjanya ketika menuliskan hasil dari kemarin wall itu, menuliskan kosakata bahasa Inggris itu tidak tercakup semua gitu ya. Ada 7 kosakata, seharusnya mereka hanya bisa mengambil 5, ada yang 6 gitu, nggak lengkap semua. Yang lengkap cuma ada berapa kelompok, kita ada 2 kelompok gitu. Jadi kendalanya tadi yang pertama karena di sini dimasukkan penggunaan IT gitu ya, kendala sinyal. Tapi itu kan di luar apa kita ya, tapi mudah-mudahan kedepannya nanti sinyal ini bisa bersahabat lah dengan kita gitu ya. Kemudian juga kendala yang dihadapi adalah ada beberapa murid yang kurang aktif gitu ya dalam kelompoknya, kurang berperan maksimal lah dia ya, sesuai dengan peran yang telah ditunjuk untuk dia atau diberikan kepada dia gitu. Oke. Lalu kira-kira untuk ke depan bagaimana
menurut Bu Yuli ide atau gagasan untuk mengatasi kendala-kendala yang seperti ini atau mungkin kendala lainnya yang menurut Bu Yuli akan ada nantinya? Sesuai kendala yang ada tadi, mungkin kalau masalah sinyal tadi mungkin kita bisa menggunakan tempat lain gitu mungkin ya. Berarti kan untuk seluruh kelas nanti harus berpindah, itu kan membutuhkan waktu juga sebenarnya kan, membutuhkan waktu karena perpindahan dari apa ini membutuhkan waktu paling nggak 15 menit ya, untuk memulai pembelajaran gitu. Kemudian kalau masalah siswa itu mungkin dengan memberikan apa lagi, motivasi lagi ya kepada siswa, memberikan pengertian, motivasi, dan mungkin merubah apa namanya posisi kelompoknya gitu ya, menceng lagi apa namanya, kalau kemarin kan ada 5 kelompok mungkin bisa ditukar lagi anggota kelompoknya, di rolling gitu ya anggota kelompoknya seperti itu. Jadi untuk masalah kendala tadi solusinya, kalau sinyal ya mungkin pindah lokasi gitu ya, cari sinyal tempat yang lebih baik, cuma mungkin butuh waktu gitu ya, agak hampir habis mungkin kira-kira 15 menitan untuk bisa set di tempat yang baru itu dengan sinyal yang lebih bagus gitu. Kalau untuk siswa tadi ya pemberian motivasi ya Bu Yulia yang kurang aktif tadi untuk menjadi lebih aktif lagi, dan kemudian ada pertukaran peran gitu ya, misalnya dari kelompok 1 jadi kelompok 2, dan juga mungkin dari dia sekretaris bisa mungkin menjadi yang peran lainnya seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk ke depan kira-kira untuk rencana pengembangan diri Bu Yuli atau rencana tindak lanjut yang ada Bu Yuli rencanakan kira-kira ada enggak? Untuk rencana tindak lanjut berikutnya tentu dari yang pengalaman yang udah kita lakukan dari pembelajaran sebelumnya, mungkin kita bisa menambahkan, bisa merancang lagi pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa gitu ya, sehingga semua siswa lebih paham dan lebih menceng lagi apa namanya, kalau kemarin kan ada 5 kelompok mungkin bisa ditukar lagi anggota kelompoknya, di rolling gitu ya anggota kelompoknya seperti itu. Jadi untuk masalah kendala tadi solusinya, kalau sinyal ya mungkin pindah lokasi gitu ya, cari sinyal tempat yang lebih baik, cuma mungkin butuh waktu gitu ya, agak hampir habis mungkin kira-kira 15 menitan untuk bisa set di tempat yang baru itu dengan sinyal yang lebih bagus gitu. Kalau untuk siswa tadi ya pemberian motivasi ya Bu Yulia yang kurang aktif tadi untuk menjadi lebih aktif lagi, dan kemudian ada pertukaran peran gitu ya, misalnya dari kelompok 1 jadi kelompok 2, dan juga mungkin dari dia sekretaris bisa mungkin menjadi yang peran lainnya seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk ke depan kira-kira untuk rencana pengembangan diri Bu Yuli atau rencana tindak lanjut yang ada Bu Yuli rencanakan kira-kira ada enggak? Untuk rencana tindak lanjut berikutnya tentu dari yang pengalaman yang udah kita lakukan dari pembelajaran sebelumnya, mungkin kita bisa menambahkan, bisa merancang lagi pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa gitu ya, sehingga semua siswa lebih paham dan lebih tertarik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Intinya kan dari guru gitu ya. Iya. Jadi rencana tindak lanjutnya persiapan kita dalam merancang pembelajaran itu lebih baik lagi. Mungkin berdasarkan apa ya, refleksi kita gitu ya Bu ya, terhadap yang apa yang perlu untuk kita tingkatkan lagi seperti itu kira-kira ya Bu ya. Baiklah Bu Yuli, dari awal tadi sampai dengan terakhir kira-kira kesimpulan percakapan kita
kita menurut Yuli apa yang sudah kita dapatkan. Ya, intinya dari awal sampai terakhir percakapan kita tadi kan apa namanya ya, pasca observasi namanya ya, kita menilai lagi seperti apa yang udah kita lakukan di kelas ya, merefleksi lagi apa yang kita lakukan di kelas dan memberikan apa namanya ya, motivasi lagi untuk lebih ke arah yang lebih baik. Kemudian juga mungkin tadi ketika terdapat kendala-kendala itu untuk kedepannya kita mendapatkan semacam apa namanya ya, gagasan ataupun ide bagaimana untuk mengatasi kendala itu ke depannya. Itu ya Bu Yuli, seperti yang tadi kan, kalau dari kendala yang Bu Yuli hadapi itu masalah sinyal gitu kan, kita sudah mengalami itu di kelas, berarti ada ide nanti, berarti ke depannya kita mendapatkan solusi, kita cari lokasi gitu. Kemudian terkait masalah siswa tadi gitu ya, yang Bu Yuli sampaikan tadi, kurang aktif dia berperan, bisa jadi mungkin karena kurang pas dia di perannya seperti itu ya, atau mungkin karena anggota kelompoknya mungkin perlu di refresh lagi, di rolling lagi supaya lebih bertukar lagi anggotanya dan mereka bisa lebih fresh lagi untuk berdiskusi, evaluasi, refleksi dan juga menemukan solusi gitu ya. Kalau bisa saya mungkin merangkum dari apa yang telah Bu Yuli sampaikan tadi, menemukan solusinya, dan juga untuk apa tadi ya, motivasi untuk bisa lebih baik lagi dan merancang tindak lanjut gitu ya Bu Yuli ya. Oke lah Bu Yuli, alhamdulillah kita sudah mendapatkan apa namanya, catatan dan juga penyelesaian dari kendala dan juga refleksi atas apa yang telah kita lakukan pada saat kunjungan kelas kemarin. Dan alhamdulillah saya senang bisa berbincang-bincang dengan Bu Yuli, kita mendapatkan ide, mungkin di kelas saya juga nanti bisa saya aplikasikan apa yang Bu Yuli dapatkan gitu, yang Bu Yuli